Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang suatu lensa yang imut banget, kece, dan juga klasik. Dari TT Artisan, yaitu TT Artisan 28mm f5,6. Lensa ini adalah lensa untuk Leica M mount. Jadi teman-teman bisa langsung pasang ke kamera Leica M, baik yang kamera film maupun kamera digital. Selain itu, tentunya teman-teman bisa pasang lensa ini ke kamera mirrorless merek apapun dengan menggunakan adapter yang sesuai. Artinya kita bisa pasang ke Leica SL saya dan juga bisa pasang ke Sony Alpha 7, di mana saya menggunakan kedua kamera ini untuk mengetes kualitas gambar dari lensa ini. Sebelum saya membahas tentang kualitas gambarnya, tentunya kita coba tinjau dulu desain dari lensa ini. Kita lihat ukurannya sangat kecil sekali, bisa dibilang ini adalah lensa pancake atau tipis sekali ya desainnya, ya hanya seperti ini aja. Dan kalau kita pasang ke kamera Leica M, ini kan masuk ke dalam, jadi sangat tipis sekali, hanya beberapa senti saja. Nah, kemudian bahannya ini dari logam semua nih, bagus banget bahannya. Dan desainnya ini mirip sekali dengan Leica Sumaron yang dikeluarkan pertama kali oleh Leica di tahun 1950. Itu udah lama sekali. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu Leica juga mengeluarkan kembali, merilis ulang Leica Sumaron. Dan ini sangat mirip sekali. Cuma bedanya kalau Leica Sumaron itu menggunakan formula optik yang klasik ya, memang sama dengan yang 1950 di zaman film, sehingga punya karakteristik yang berbeda. Sedangkan yang TT Artisan menggunakan optik yang lebih modern. Lensa ini datang dengan beberapa kelengkapan, yaitu ada penutup lensa. Untuk yang bagian belakang ini dia transparan ya, dan yang depan ini landscape ini bahannya juga dari metal dan ada tulisan TT Artisan. Kita tinggal pasang ya, tutup seperti ini. Bukanya juga gampang, tinggal tarik aja. Nah, ngomongin soal desain lensanya, karena ini sangat minimalis sekali ya, kita bisa lihat di sini masih memiliki yang namanya aperture ring, dimana kita bisa lihat dan kita bisa ganti dari f5,6, f8 sampai f22. Selain itu, yang unik dari desainnya adalah manual focus ringnya, yang ternyata tidak ada ringnya. Jadi cara mengubah fokusnya, jarak fokusnya yaitu dengan kita memutar tuas yang di bawah lensa, dimana kita bisa memutar dari jarak yang paling dekat yaitu 1 meter dan kita bisa ubah sampai infinity ya. Nah, kemudian yang serunya di sini juga ada indikasi jarak yang cukup jelas. Selain itu ada indikator tentang zone fokus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka street fotografi yang ingin dari 1 meter sampai tak terhingga tajam, ini cukup mudah. Jadi kita tinggal lihat saja di sini, misalnya kita pasang di f8 dan kemudian kita tinggal putar misalnya ke arah 2 meter, maka yang terjadi dengan indikator jarak ini, maka bagian yang fokus kurang lebih 1 meter lebih sedikit sampai di sini infinity. Jadi kalau teman-teman motret dengan f8 dengan jarak yang begini, maka semuanya akan tajam. Jadi sebenarnya lensa ini memang manual fokus, tidak ada autofocus, tapi karena depth of field-nya sangat luas di posisi f8, maka teman-teman bisa pastikan untuk momennya akan dapat, karena sekali jepret tajam semua dari 1 meter lebih sampai infinity. Contohnya seperti itu. Apalagi kalau teman-teman pakai f11. Cuma tantangannya, lensa ini kan bukaannya cukup kecil ya, dimulai dari f5,6. Banyak lensa-lensa fix yang dimulai dengan bukaan yang jauh lebih besar, misalnya f2,8, f2, bahkan f1,4. Nah, untuk itu lensa ini memang sangat kurang banget kalau dinilai dari situ. Tapi kalau teman-teman motretnya mungkin seringnya justru pengen depth of field yang luas dan ingin ukuran yang kecil, tentunya ini juga tidak menjadi masalah.
Soal mekanisme manual fokusnya ini juga cukup unik ya. Pertama adalah focus throw-nya itu sangat pendek sekali, jadi sangat mudah untuk mengubah dari jarak yang dekat sampai jarak yang jauh sekali. Ini cuman segini doang ya, sudutnya mungkin sekitar 60 derajat, sangat pendek sekali. Tapi untuk street fotografi ini menjadi suatu yang menarik. Tapi kalau teman-teman ingin yang benar-benar akurat, mungkin lensa yang f1,4, mungkin focus throw ini malah terlalu pendek dirasakannya. Nah, kemudian ini bisa dikunci, kita bisa dorong terus sampai ke kiri. Nah, ini udah terkunci dan dia tidak bisa digeser lagi. Dan untuk supaya bisa manual fokus lagi, kita bisa pencet tuas ini dan kemudian kita bisa dorong. Saya juga mau sharing sedikit tentang kemasan dari lensa ini yang menurut saya cukup unik dan mengesankan ya. Jadi kemasannya adalah kotak yang seperti ini, seperti kotak perhiasan ya, dengan ada tulisan nama dari lensanya, kemudian desain optiknya. Kemudian kalau kita buka, ini persis seperti ya jewelry atau perhiasan ya. Jadi ada kainnya seperti ini dan kemudian ada plat nama ya. Ya, ini mungkin untuk di display ya, kalau kita mau pajang di lemari, kita bisa taruh di depan lensanya. Dia ada namanya TT Artisan M28mm f5,6. Dan tentunya selain itu di dalamnya ada lens cloth untuk membersihkan lensa dan kemudian ada warranty card. Sekarang kita akan bahas tentang kualitas gambar ya. Saya berkesempatan untuk memasang lensa ini di dua kamera. Yang pertama adalah Leica SL. Tentunya cara memasang lensa Leica M ke Leica SL adalah dengan cara menggunakan adapter M2L ya. Kita langsung pasang aja. Ya, kalau teman-teman lihat ini ukurannya sangat kecil sekali ya, sangat klasik lah kelihatannya, dan sebenarnya kameranya agak terlalu gede ya untuk lensa ini. Lebih ideal kalau teman-teman pasang di kamera Leica M atau kamera mirrorless yang ukurannya lebih kecil seperti Sony A7C misalnya. Nah, yang pastikan kalau lensa ini cocoknya untuk yang kamera full frame. Memang sih kita bisa pasang ke APS-C seperti Sony A6000-an atau mungkin Fuji Film X, tapi nantinya kita akan mendapatkan sudut yang bukan 28 mm, tapi kita akan dapat kurang lebih setara dengan 42 mm di full frame, jadi agak sedikit sempit. Tapi terserah sih sebenarnya, kalau teman-teman sukanya 40-an, malah lensa ini sebenarnya cocoknya di APS-C. Nah, kemudian saya sudah coba untuk berbagai kesempatan, untuk street fotografi, untuk foto-foto di sekitar kota tua, dan saya mendapati kualitas gambarnya kalau di f5,6 bukan terbesarnya. Di bagian tengah kualitasnya cukup tajam, tapi di bagian ujung-ujungnya kualitasnya berkurang, dan juga ada vignette yang cukup lumayan ya, kerasa banget di bagian ujung-ujungnya. Tentunya kita bisa editing, tapi menurut saya ketajamannya juga masih kurang. Tapi kalau lensa ini saya pakai di f8, apalagi f11, itu ketajamannya jadi cukup menyeluruh. Teman-teman yang suka membuat latar belakang blur tentunya akan sedikit kecewa dengan lensa ini, karena bukan f5,6 hanya bisa membuat blur yang ya tidak terlalu kabur ya, jadi masih kelihatan banget backgroundnya dan sebagainya. Dan lensa ini juga tidak bisa fokus dekat ya, jadi fokus yang paling dekatnya di 1 meter. Untuk ukuran lensa wide ya tentunya banyak hal yang akan tetap masuk, dan kemudian subjek yang kecil-kecil itu tetap akan kelihatan cukup kecil. Dan di kondisi jarak fokus minimumnya di 1 meter, dia kualitasnya juga ketajaman untuk detailnya juga kurang, dan juga ada sedikit distorsi. Jadi menurut saya lensa ini tidak begitu cocok untuk jarak fokus dekat ya, close up fotografi, tapi untuk jarak yang menengah seperti 1,5 sampai 2,5 itu lebih ideal.
Saat saya menggunakan lensa ini dengan Leica SL, tentunya kalau di tempat yang indoor atau kurang cahaya, tentunya agak merepotkan. Di f5,6 saya harus menggunakan shutter speed yang lambat, atau saya harus menggunakan ISO yang tinggi. Dan tentunya untuk mencegah shake, dan karena kamera ini tidak memiliki built-in stabilization, apalagi lensanya, maka ISO yang saya gunakan harus cukup tinggi, sekitar 1600 sampai 3200 misalnya. Saya juga berkesempatan memasang lensa ini di Sony Alpha 7 III untuk memotret pemandangan kota Jakarta dari atap gedung. Dan saya mendapati kombinasi dengan Sony A7 III itu cukup bagus karena ukurannya, kameranya lebih kecil, jadi lebih padu dengan lensa yang sekecil ini dibandingkan dengan Leica SL. Dan kemudian A7 III juga memiliki built-in stabilization di body, jadi secara teori itu akan sangat membantu di kondisi gelap ya. Tapi waktu saya memotret pemandangan kota Jakarta di sore hari, tentunya saya menggunakan tripod, dan saat itu saya bisa menggunakan bukaan yang relatif kecil, misalnya f8 atau f11, dan saya mendapati ketajamannya dari tengah sampai ujung foto itu lumayan lah untuk lensa yang sekecil ini, yang seimut ini ya. Dari pengalaman keseluruhannya, saya mendapati kualitas gambarnya itu memang cukup tajam, tapi tidak sangat tajam ya. Jadi kalau kita bandingin dengan lensa-lensa modern, lensa-lensa baru yang lebih besar ukurannya dan juga bukaannya lebih besar, itu biasanya akan lebih tajam dan lebih detail, lebih kontras juga. Jadi kalau lensa yang ini saya mendapati bahwa meskipun dia itu cukup tajam ujung-ujungnya, tapi kalau kita lihat secara mendetail 100% bahwa tekstur dan clarity-nya itu tidak sebagus lensa-lensa yang tentunya lebih besar ukurannya dan kelasnya lebih atas. Lensa ini menurut saya adalah lensa yang menyenangkan untuk digunakan dan tentunya cocok untuk teman-teman yang suka have fun ya. Terutama teman-teman yang mungkin punya kamera filmnya Leica M ya kan, karena kalau dipasang akan sangat kecil, dan juga kamera M yang modern juga oke banget. Tentunya lensa ini tidak cocok bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan kualitas gambar yang dari ujung ke ujung itu tajam sekali dan juga teksturnya, mikro kontrasnya tinggi, itu mungkin akan sedikit kecewa. Tapi kalau teman-teman ingin lensa yang punya karakter yang unik dan mungkin untuk koleksi dan kemudian bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena ini semuanya mekanik ya, tidak ada elektronik, itu tentunya cocok banget. Dan harganya juga jauh lebih murah dari yang Leica Sumaron, hanya sepersepuluhnya saja. Kalau yang Leica Sumaron sekitar 3.000 US dollar dan yang ini cuma 300 dolar ya, kurang lebih kalau dikurskan menjadi sekitar 4 jutaan. Demikian apa yang saya bisa sharing tentang lensa ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari lensa yang imut, kece, dan juga klasik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.